آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu mustami'in wal mustami'at yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka pertemuan kita pada malam hari ini dengan bacaan Al-Qur'an dan harapan mudah-mudahan pahalanya dihadiahkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beserta sahabat-sahabatnya dan dzurriyyah-dzurriyyahnya sampai hari kiamat. Mudah-mudahan juga dihadiahkan kepada Raden Rahmatullah Sunan Ampel hadiatan lahu. Badi kita hadiahkan juga kepada Murabbi Ruhina Syekh Muhammad bin Yusuf wa Syekh Ubaidillah bin Muhammad bin Yusuf. Kita hadiahkan untuk keluarga-keluarga kita yang telah mendahului kita. Semoga amal baiknya diterima oleh Allah. Semoga mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga mendapatkan as-syafa'atul uzma dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita dan keluarga kita, semoga Allah memberikan kesehatan, memberikan sehat jasmani dan rohani. Kemudian mudah-mudahan kalau mungkin dalam tubuh kita ada penyakit yang sekiranya mengganggu ibadah kita, semoga Allah angkat penyakit kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan secara jasmani, rohani, zahiran wa batinan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk hadis nomor 26 dari bab. Wa an Abi Darda'i, diriwayatakan saking Abi Darda radhiyallahu anhu, mugi-mugi ngridani sapa Allah anhu saking Abi Darda. Kala ngendika sapa Abi Darda ing pangandikan qala Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngendika sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing pangandikan kana min doa Dawud kana ono min doai setengah saking doai Nabi Daud sallallahu alaihi wasallam. Doanya Nabi Daud sebagiannya seperti ini: Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk
uhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli minal ma'il barid. Ini kata Nabi Muhammad SAW, sebagian dari doanya Nabi Daud ini. Allahumma du Allah, inni sedulur ingsun iku as'aluka nyuwun sapa ingsun ka ing panjenengan, minta bermohon hubbaka ing cinta panjenengan, cinta Allah Subhanahu wa taala. Wa hubba man yuhibbu kalan nuwun ing cintai wong yuhibbu kang seneng sapa Allah kah sapa wa hubba man lan cintai wong yuhibbu kang seneng sapa man ka ing panjenengan. Saya mohon ya Allah cintamu ya Allah dan cintanya orang yang mencintaimu ya Allah. Wal amala ay hubbal amali, lan cintai amal alladzi yuballighuni alladzi amal yuballighu kang nekaaken nemekaaken apa amal atau alladzi ni ing ingsun nemekaaken hubbaka ing cinta panjenengan, dan mohon amalan atau kelakuan atau pekerjaan di mana pekerjaan atau amal itu dapat menyampaikan diriku terhadap untuk mencapai cintamu. Mudah-mudahan mendapatkan amal atau bisa beramal di mana amal itu dapat mendapat atau meraih cintamu ya Allah. Sebab kenapa Bapak Ibu, cinta Allah mesti kita raih. Kalau sudah yang namanya cinta itu Bapak Ibu, salah itu salah cilik-cilik dianggap atau diampun oleh Allah. Kalau sudah orang cinta, contoh kita cinta kepada anak kita umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dada anak itu memukul kita sampai luka umpamanya. Anak kita umur 2 tahun memukul kita sampai luka. Kira-kira luka itu apa dibalas anak kita? Oh, ini tak gebuk pisang kalau seperti itu. Karena berdasarkan cinta, jadi walaupun dia punya salah kepada orang tuanya, maka salah itu tidak dianggap karena sudah cinta. Begitu juga cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau kita sudah mendapatkan cinta Allah, maka besar kemungkinan kesalahan-kesalahan yang kecil itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di kalangan Nahdiyin itu orang, mohon maaf, keturunan kiai, tapi beliaunya kadang mabuk, kadang minum khamr. Kesalahan besar kalau khamr. Tapi mungkin karena Allah cinta kepada beliau sehingga enggak dianggap dosa, mungkin begitulah. Terbukti bahwa beliau berstatus sebagai waliullah walaupun beliaunya punya salah secara syariat, tapi cinta Allah sudah ada pada dia, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbukti di Jombang itu beliau sudah, bukan Jombang ya, sekitarnya, beliau sudah tercatat sebagai oleh masyarakat orang meninggal. Beliau tadi itu ternyata masih berdakwah di tempat lain sekian tahun, padahal di rumahnya sudah dinyatakan meninggal dan makamnya ada, tapi masih berdakwah di tempat lain. Itu menandakan bahwa beliau adalah masuk waliyun min awliya'i ta'ala. Lah, ternyata dilihat dari kisah hidupnya kadang-kadang minum khamr secara terang-terangan. Kalau cinta Nabi Muhammad SAW, ada seorang sahabat namanya Nuaim. Nuaim itu ya pemabuk juga Bapak Ibu. Tapi Nabi suka. Yang suka itu berarti kan cinta. Sehingga kalau Nuaim itu tidak ada, mesti ditanya oleh Nabi, mana Nuaim? Karena kadang-kadang buat atau berulah sampai Rasulullah senyum.
Jadi sekaligus menjadi hiburan bagi Nabi Muhammad daripada sahabat Nu'aim itu. Sahabat Nu'aim itu sahabat Nabi aja dijual sebagai budak. Ya karena Nabi cinta kepada beliau, akhirnya walaupun punya salah pada Nabi nggak dianggap salah karena itu namanya kedahuluan cintanya dari Rasulullah Muhammad SAW. Pernah satu ketika sahabat Nu'aim itu kok coro sekarang ada orang jualan yang lain ditawari, ya sahabat Nu'aim kelip damangan ini Pak sampai boleh sekian orang. Begitu suruh bayar, tidak bayar sendiri, orang lain suruh bayar. Ya karena memang ulahnya sebetulnya dianggap salah dan dosa. Kadang Nabi Muhammad suruh bayar gitu. Tapi karena suka, ya yang namanya suka secara logika, secara akal-akal, secara realita bahwa apabila sudah kedahuluan cintanya, maka salah itu tidak dianggap dosa, berarti cinta masih ada. Oleh karenanya di sini Nabi Daud berdoa selalu minta, ya Allah, saya mohon ya Allah cintamu ya Allah, dan saya mohon cinta orang yang kau cintai, dan mohon amalan ya Allah sekiranya amalan itu bisa mencapai cintamu. Allahumma ij'al ya Allah, ij'al jadikanlah hubbaka cintamu ahabba ilayya min nafsi, lebih mencintai daripada diriku, wa minal ma'il baridi, dan saking banyak al-barid kan ada. Artinya untuk meraih cinta Allah itu ya harus memulai dari kita. Kita harus bercinta kita kepada Allah, kemudian Allah baru mencinta kita. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian memang cinta kepada Allah, ya ikuti syariat Allah, maka yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada Allah. Kalau kita tidak memulai cinta kepada Allah, maka Allah tidak akan punya cinta kepada kita. Kembali bahwa waliullah, wali kekasih Allah itu secara garis besar ada yang muridun, ada yang muradun. Kekasih Allah itu dalam artian orang yang dicintai oleh Allah. Waliullah itu adalah kekasih Allah. Kalau muridun, sehingga orang itu menjadi waliullah, menjadi kekasih Allah melalui amaliyah, melalui akhlaknya, melalui bacaan-bacaan, bisa jadi dengan riyadhah kepada Nabi, sehingga kepada Allah maksudnya, sehingga dia menjadi orang yang dianggap oleh Allah sebagai orang yang selalu mendekatkan kepada Allah. Maka dengan cara muridun, karena dia sudah membaca, kemudian tahajud, kemudian sholat malamnya, ibadah-ibadah yang lain dikerjakan, maka dia dengan amaliyah yang dilakukan bisa jadi dia diangkat menjadi waliullah yang berstatus muridun. Sebaliknya adalah waliullah yang muradun, waliullah yang dikehendaki oleh Allah. Kalau dia sudah menjadi pilihan dari Allah, ya sudah, berarti dia harus menjadi waliullah yang berstatus sebagai muraduna, adalah orang yang dikehendaki oleh Allah. Ya walaupun ada dosa, banyak dosa, karena sudah muradun, dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan cintanya, maka dia bisa selamat, bahagia dunia dan akhirat. Kenapa? Sudah mendapat cintanya. Jadi ada cinta itu melalui makom kasyaf, dari usaha kita sendiri, bisa jadi memang dikehendaki oleh Allah. Tidak sedikit hamba Allah ini apabila dikehendaki oleh Allah menjadi walinya, menjadi kekasihnya, karena mungkin wadahnya enggak mampu, tapi Allah memberikan derajat kepada dia, kadang-kadang tidak mampu menerima derajat itu, sehingga otaknya agak oleng. Katanya orang adalah jadab, majdzub, orang yang kecemplung, kecegur. Kenapa? Wadahnya enggak kuat, diberi derajat yang setinggi itu diantaranya adalah waliullah yang muraduna. Semoga dan mudah-mudahan kita semua yang hadir dan orang yang mendengarkan melalui radio umpamanya
Allah jadikan sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Menjadi waliullah. Waliullah itu tidak harus laki-laki, Bapak Ibu. Ibu-ibu atau perempuan ada yang menjadi waliullah itu. Satu contoh, Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah itu adalah orang perempuan yang wali perempuan. Tidak harus orang laki-laki. Pokoknya amalannya, keilmuannya, amalannya mendekatkan diri kepada Allah, dia tinggi, walaupun ibu-ibu bisa menjadi waliullah. Tapi yang banyak memang yang terjadi, yang tampak lah katakan adalah banyak yang laki-laki. Tidak tertutup kemudian mungkin bagi orang atau ibu-ibu bisa jadi waliullah. Ada waliullah itu yang mastur, orang lain tidak tahu bahwa dia seorang waliullah. Ada juga mastur itu sampai dirinya sendiri tidak tahu bahwa dirinya sudah dikehendaki, itu dikasihani oleh Allah, dicintai oleh Allah. Kadang dirinya sendiri tidak tahu, sampai meninggal dunia dia baru tahu. Sekali lagi, semoga apa yang kita lakukan menjadi pekerjaan yang dicintai oleh Allah, sebab bisa jadi pekerjaan kita yang begitu mumpengnya kadang-kadang tidak dianggap oleh Allah sebagai ibadah yang benar menurut Allah, sehingga bukan Allah semakin cinta, kok coro Indonesia itu semakin cermat mungkin dengan ulahnya dia beribadah yang tidak struktural, secara tidak mengikuti ajaran syariat, sehingga ibadahnya tidak dianggap sebagai ibadah yang sah. Amin Allahumma. Hadis yang ke-27, An Anasin, diriwayatkan saking sahabat Anas radhiyallahu anhu, mungkin ridwan sallallahu anhu, saking sahabat Anas qala ngendika sapa sahabat Anas ing pangandikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aliddu biyadal jalali wal ikram, ai netepono sapa sira hadad dakwati ing doa iki wa aksiru minha, perbanyaklah baca doa ini. Apa? Ya dzal jalali wal ikram. Biasanya Bapak Ibu, orang-orang atau para alim ulama, para kiai itu kalau doa ya arhamar rahimin, ya dzal, diakhiri dengan ya arhamar rahimin, diakhiri dengan ya dzal jalali wal ikram, diakhiri dengan ya hayyu ya qayyum, atau diawali dengan ya hayyu ya qayyum. Karena di dalam nama-nama Allah yang 99 itu ada nama-nama yang tercatat di dalamnya adalah termasuk Ismul A'zam, Ismullahil A'zam, dan Allah merahasiakan apa itu. Karena Nabi menyatakan barang siapa yang berdoa dengan Ismul A'zam itu, maka doanya akan diterima dan dikabulkan. Mana di antara yang 99 itu yang Ismul A'zam? Ulama saling tebak menebak. Mungkin ya arhamar rahimin, ada yang mengatakan ya dzal jalali wal ikram, itu Ismul A'zam. Pokoknya Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa min al-ma'il baridi ya dzal jalali wal ikram. Di akhir seperti itu. Dan agar supaya doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalam ya dzal jalali wal ikram adalah termasuk bagian dari Ismul A'zam dari Allah Subhanahu wa taala, nama Allah yang agung. Sebetulnya nama yang 99 itu adalah agung semua Bapak Ibu, tapi ada di antaranya dari 99 itu yang termasuk Ismul A'zam, yang lebih utama dari nama-nama yang lain. Kadang diakhiri dengan ya arhamar rahimin, Allahumma, dan seterusnya ya dzal jalali wal ikram, kadang-kadang ya dzal jalali, kadang ya arhamar rahimin, kadang diawali dengan ya hayyu ya qayyum, inni as'aluka hubbaka, dan seterusnya. Jadi menggunakan doa diakhiri atau diawali dengan ya dzal jalali wal ikram, sehingga Nabi menyatakan aliddu bi ya dzal jalali wal ikram, selalulah baca doa ya dzal jalali wal ikram. Setelah doa-doa kita baca, akhir dengan ya dzal jalali wal, atau ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, doa ya arhamar rahimin. Jadi Nabi menganjurkan bahkan selalulah atau alzimu,
netapono siro, menetaplah, akhirnya selalu bacalah ya dzal jalali wal ikram di dalam doa-doa kita, agar supaya doa-doa kita bisa dikabulkan. Diakhiri dengan ya dzal jalali wal ikram, rahmatika ya dzal jalali wal ikram, bi rahmatika ya arhamar rahimin, atau ya hayyu ya qayyum, yang bisa kita tebak. Kita tebak-tebakan aja. Nama Allah yang 99 itu diantaranya adalah ya arhamar rahimin, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Mungkin masih ada lagi yang al-hakir tidak mengetahui. Nah, ini berdasarkan yang sering saya baca, ternyata kata-kata ya hayyu asma Allah ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram itu termasuk atau ismul a'zam atau asmaul a'zam atau ismullahil a'zam, yang barang siapa berdoa menggunakan ismul a'zam itu doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus berdoa. Doa itu gampang diterima bisa ada unsur tempat, ada unsur waktu, ada unsur hal-hal yang berkaitan dengan suasana yang mungkin sedang dekat dengan Allah, seperti doa yang berkaitan dengan waktu atau tempat yang bisa diterima sebab tempat itu, seperti kita berdoa di Masjidil Haram, amin Allahumma amin. Kita berdoa di Madinatul Nabi, di Madinah, maka faktor tempat itu bisa gampang diijabah doa kita. Doa ketika kita wukuf di Arafah itu faktor tempat. Bisa faktor waktu, jam 2 malam ke atas atau paling tidak setengah 3 ke atas sampai subuh, itu adalah katanya orang tua kita tepat terus-terusnya doa bisa diijabah. Itu diijabahnya doa sebab unsur waktu. Ada doa lagi yang gampang diterima saat turunnya hujan. Ada lagi doa itu bisa cepat atau gampang dikabulkan oleh Allah, adalah tempat di saat imam khotib sholat Jumat sedang duduk antara dua khutbah. Setelah dapat satu khutbahan, beliau duduk, maka moroki Pak Bilal, katanya orang sini. Bilal itu di dalam fikih tidak ada sebutan Bilal, Pak. Namanya moroki, yang pegang tongkat itu. Situ wasma'u ati'u rahimakumullah, itu namanya moroki. Di dalam fikih namanya moroki. Istilah sorfajaannya Bilal. Bilal. Ketika imam duduk istirahat setelah khutbah yang pertama, morokinya membaca salawat Allahumma sholli ala sayyidina dan seterusnya. Saat saat imam atau khotib duduk antara dua khutbah itu adalah waktu untuk untuk waktu yang gampang diterima oleh Allah. Sampai bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Arab, silakan doa ketika imam sedang duduk oleh sak khutbahan. Sampai bahasa, ya terserah kita lah, bahasa Arab silakan, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, monggo silakan. Karena saat itu sempatkan walaupun hanya beberapa menit, karena waktu itu adalah doa gampang dikabulkan. Bisa kan munajat, ya Allah, banyak hutang ya Allah, tunaikan hutang saya ya Allah, bolehlah. Karena yang diambil adalah sisi waktu dan momen untuk mau berdoa agar supaya gampang dikabulkan dan diijabahi. Jadi Bapak Ibu, kalau khutbah sedang berlangsung, panjenengan jangan tidur. Kadang-kadang imamnya sedang ceramah, jadi-jadinya panjenengan tidur. Tapi monggo sempatkan ketika imam dapat satu khutbahan, kemudian imam itu duduk, khotib itu duduk, pas morokinya atau Bilal yang baca Allahumma sholli ala sayyidina dan terusnya, panjenengan silakan doa bahasa apa saja, doanya silakan, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa yang lain, silakan. Sempatkan walaupun hanya 2 menit lah kurang lebih. Jadi setiap Jumat. Dan ada lagi dari sisi bisa diijabah setiap hari Jumat. Jumat itu
lebih baik daripada hari-hari yang lain, bisa berdoa, apalagi malam Jumat jam 3 malam, itu semakin lebih gampang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi konsep secara umum bahwa doa itu akan gampang dikabulkan bila makanannya halal, minumannya halal, pakaiannya halal, dan semua yang terkait dengan makan tempat semuanya adalah halal, tanpa melihat waktu, tempat, tanggal, dan yang terkait dengan diijabahkannya ijabahnya doa itu lebih utama, artinya lebih gampang diterima. Apalagi pakaiannya halal, makannya halal, minumnya halal, semua halal. Pas doa di tengah malam, wah itu mujarab itu. Makanya orang-orang dahulu itu Bismillahirrahmanirrahim bisa tidak tenggelam di atas air seperti Syekhul Khalil itu. Kalau orang sekarang ya kalau Bismillahirrahmanirrahim ya tenggelam karena kurang mandi doanya, karena kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang terdahulu itu ucapannya jadi itu. Kenapa? Doa didengar langsung oleh Allah, langsung diijabah oleh Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pernah bercerita di tempat ini. Ada seorang yang namanya tidak Islami. Kalau Islami Abdurrahman, Soleh itu kan Islami. Ada namanya Sudirman. Namanya Sudirman. Tapi beliau orang yang dekat dengan Allah dan selalu membawa air kemana-mana pergi, beliau bawa air. Yang membawa kok cara sekarang khadamnya kendi tanah itu Pak ya. Ketika beliau itu batal, minta mana kendinya, saya butuh lagi. Selama 24 jam pray tidur beliau tidak pernah batal, dan selalu sholat yang 5 waktu, apalagi kemudian sholat sunnah-sunnah itu dikerjakan semua, orangnya bersih walaupun namanya Sudirman. Tidak melihat nama Allah itu, melihat pekerjaannya. Yang kemudian ketika beliau berjuang sekitar Jogja Pak ya, yang namanya Panglima Sudirman, yang gambarnya ada di uangnya sampean itu loh, itu Panglima Sudirman, namanya Sudirman. Tapi karena beliau dekat dengan Allah, daimul wudu, doa-doanya dikabul Allah. Ketika ada perang gerilya, Belanda sudah dekat dengan beliau, dengan rombongan-rombongannya, wah perhitungan senjata wis kalah wis. Tapi di tempat pada saat musim kemarau, tapi beliau, ya Allah hujankan, ya Allah hujan seketika Bapak. Bulan dan hari-hari tahun kemarau, artinya tidak ada hujan. Tapi ketika beliau, ya Allah hujan, ya Allah, kok cara Madura itu ini musuh sudah dekat, ya Allah, kalau tidak sampai hujan nih payah kita nih, kalah kita. Doa sekitar itu dan hujan deras sehingga Belanda kembali dari peperangan itu. Namanya Sudirman. Jadi jangan dilihat dari nama Bapak Ibu, dilihat dari sisi dekatnya dengan Allah. Dan siapapun orang berhak, siapapun bergantung terhadap amalnya. Ketika beliau anaknya siapa saja, terlepas anaknya siapa pokoknya lah, tapi dia mendekatkan diri dengan Allah, menghapus, artinya tidak melakukan hal-hal yang dilarang, pastilah dia dianggap sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Pastilah. Tinggal ayo kita bersama berupaya untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Semoga ajalah kita ibadah kita walaupun ya sebisa kita. Karena Allah itu tidak memaksa orang yang tidak bisa. Maka kita sebisa kita yang dituntut oleh Allah. Selebihnya tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kita tinggal melakukan apa yang kita lakukan, yang kita tahu. Sampai ibadah itu Bapak Ibu ya, sampai jangan kecil hati dengan ibadah yang kita lakukan. Ibadah itu ada memang secara prosedural, dalam artian harus mengikuti syariat. Katanya kitab Zubat itu, orang yang beramal tapi tidak sesuai dengan aturannya maka tidak diterima. Lah bagi orang-orang yang buta huruf, mohon maaf, orang yang
yang buta huruf, Fatihah ndak hafal, ndak bisa, zikir ndak bisa. Maka di dalam fikih diajarkan bahwa orang yang tidak bisa membaca suratul Fatihah sama sekali telanjur, zaman Belanda dulu nggak pernah belajar dia, sehingga saking nemennya Fatihah ndak hafal, maka sholatnya boleh Fatihah diganti dengan zikir sebanyak 7 kali. 7 zikir. Kenapa? Surat Al-Fatihah itu jumlahnya 7 ayat. Maka dia ganti dengan sebisanya. Kalau ikut kitab Zubat tadi itu, orang yang beramal beribadah yang tanpa mengikut aturannya maka tidak diterima. Sebentar dulu. Kalau memang nol, tidak bisa sama sekali. Ya, kalau bisa Fatihah lah. Kalau tidak bisa Fatihah, ganti dengan zikir-zikir sebanyak 7 zikir. Lek gak bisa, ya gak usah ngomong opo-opo, sepenting bergerak. Kata ngomong subhanallah azimi nggak bisa, sampai Allahu Akbar nggak bisa, pancene nggak bisa, ya udah sholat aja bisanya. Bagaimana? Nggak usah bagaimana, sing penting sampean diperintah ya lakukan sesuai dengan kemampuan. Udah inti itu. Sehingga sholatnya umpama sama sekali tidak baca sama sekali, maka dianggap sah oleh Allah. Ya kalau memang ikut fikih ya ada yang sah. Nah, bagi orang-orang yang tidak bisa baca itu gimana sholatnya? Atau orang yang bertato seluruh tubuh, tato total dalam tubuhnya ini sudah penuh dengan tato, apakah boleh bertobat? Boleh. Bagaimana wudunya? Ya aturan fikih tidak sah. Tapi apakah boleh orang yang bertato bertobat? Boleh banget. Gimana sholatnya? Udah sholat aja lah. Wudu sebagaimana yang lain, wudu lah. Udah nggak usah mikirkan. Seperti itu Bapak. Jadi kita nggak sempit. Wah, ini wis nanggung ini penuh dengan tato. Wah, ini umur sekian. Kemudian gimana Ibu? Nggak usah mikirkan. Sudah masuk aja. Taubat aja kepada kita. Itu pernah disampaikan oleh Al-Maghfurlah Kiai Jamaluddin Ahmad Jombang. Beliau menyatakan, udah masuk aja, taubat aja. Gimana Yai? Wudunya nggak usah mikir bagaimana wudunya, udah taubat aja kamu. Seperti itu. Secara fikih sah, tidak sah. Terus gimana? Udah, jangan mikirkan sah tidak sah. Sepenting kita sudah bertobat. Jadi teman-teman yang terlanjur tato, tidak mesti disetrika kulitnya seawak itu, entek sampean. Apa harus sekarang di laser luka? Ya usaha semaksimal mungkin. Nah, kalau nggak bisa udah, sepenting kita ibadah. Ya fikih nggak sah, udah jangan ikut fikih sekarang. Kenapa? Karena urusan bertobat itu tidak harus orang yang tidak bertato. Apakah orang yang bertato tidak boleh tobat? Boleh, udah. Apakah orang yang nol baca sama sekali tidak boleh sholat? Tetap wajib sholat, tapi sebisanya, udah. Saya nggak bisa baca, ya ganti Fatihahnya diganti dengan zikir. Zikirnya nggak bisa, ya udah Allah Allah Allah, bisanya maunya udah Allah Allah, salam Allah sampai assalamualaikum Allah semua. Kalau memang bisanya hanya Allah saja. Bisa jadi karena di kitab itu digambarkan seperti itu. Secara fikih dasar, iya fikih dasar. Tapi Allah punya prioritas sendiri, Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti orang yang seperti itu kemudian tidak bisa bertaubat, tidak. Maka rahmat dan maghfirah dari Allah lebih luas daripada dosa-dosa yang ada pada hambanya. Udahlah, jangan berpikir, taubatlah. Walaupun penuh dengan tato masih ada jalan. Bismillah, silakan seperti itu. Jangan mikirkan bagaimana kata fikih, nggak usah. Karena di dalam fikih pun diajarkan tadi, kalau memang suratul Fatihah tidak bisa baca sama sekali, karena ayatnya surat Fatihah itu jumlahnya 7, ganti dengan zikir sebanyak 7. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ping 7 sudah dianggap sebagai gantinya Fatihah. Tapi jangan menjadi imam, nggak bisa muncul jadi imam. Jadinya makmumnya gimana? Jelas gak sah. Kemudian selanjutnya yang wajib-wajib diganti dengan zikir jumlah 7, karena memang Fatihah itu jumlahnya 7. Surat-surat pendeknya kan hanya sunnah. Kemudian sujud subhanallah a'la itu bacaannya kan sunnah. Sunnah bacanya itu Bapak Ibu. Tapi jangan dibuang, jangan artinya tidak dibaca. Tapi kalau hitung-hitungan wajib dibaca, tidak wajib baca itu. Hanya sujudnya yang wajib. Rabbil fili warhamnya tidak wajib, bacaan dan doanya itu yang wajib kan tahiyatnya, iktidalnya yang wajib. Yang wajib itu hanya 5 Bapak Ibu. Bacaan di dalam sholat ini bicara masalah orang yang tidak mampu ya. Kalau kita mampu wajib deh, harus dilakukan semua. Takbiratul ihram itu wajib dibaca. Fatihah wajib dibaca.
tasyahud akhir wajib dibaca, sholawat pada Nabi dalam tasyahud akhir wajib dibaca, yang kelima adalah assalamualaikum. Itu yang bacaan yang wajib, lainnya sunnah itu. Jadi bagi teman-teman yang kaiso bacaan sholatnya udahlah, atau sembunyi-sembunyi datang ke Pak Ustaz, saya mohon waktu untuk minta diajar Fatihah, bolehlah. Atau sekarang sudah banyak software atau audio video yang sudah ada, itu banyak banyak jalan menuju untuk bertobat kepada Allah. Udahlah, jangan terlalu berpikir kalau bertobatlah. Jangan menunggu hasilnya seperti normal seperti yang lain, masih jauh. Ya kalau masih ada umur, kalau keburu diambil oleh Allah, belum taubat, ya konyol jadinya kita. Jadi di dalam Islam pun, di dalam fikih pun diajarkan ketika seseorang tidak mampu membaca semua yang mestinya wajib kita baca, maka bacalah sebisanya. Gak bisa, ya udah jangan baca. Karena yang wajib hanya 5. Yang 5 gak bisa, ya udah jangan baca. Ya, karena memang gak bisa, mau apa lagi? Tapi jangan pura-pura gak bisa. Semoga kita semua, keluarga kita semua, Allah jadikan sebagai hamba Allah yang senantiasa mendapat ridhonya dan meninggal dan menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Insya Allah ada surganya, walaupun awal masuk itu mesti ke neraka dulu, mesti dibanting-banting dulu. Katanya kiai saya harus digoreng dulu. Kalau sudah mateng impas dosanya, surga asalkan husnul khatimah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, mudah-mudahan tidak ada yang su'ul khotimah. Kalau su'ul khotimah, tandanya ketika akan dicabut nyawanya oleh malaikat, dia murtad, menyatakan ada Tuhan selain Allah, dicabut nyawanya, maka selamanya dia di neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadis ke-28 wa Nabi Umamah, diriwayatkan saking Nabi Umamah radhiyallahu anhu, mugi-mugi ridwan sapa Allah saking Abu Umamah kala ngandika sapa Abu Umamah, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Bapak mohon maaf sekali, biasakan ketika mendengar sebutan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita wajib membaca sholawat kepada beliau dengan Allahumma shalli alaihi atau sallu alaihi dan lain sebagainya. Jadi kalau saya baca atau siapapun yang baca, kita dengar bahwa ada sebutan Nabi Muhammad, maka kita wajib membaca sholawat kepada beliau, biar tidak buta di surga nanti. Jadi kemana? Da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad berdoa, Allahumma shalli alaihi. Seperti itu. Kulinakno, ya saya juga. Bidu'ain katsirin, kelawan doa kang akeh. Katanya sahabat Abi Umamah, Rasulullah doanya banyak sekali. Kalau dibukukan doa Nabi mungkin bisa tebal, sekian tebalnya ya. Contohnya sering saya sampaikan, mau ke masjid naik doa, bangun tidur doa, mau berangkat doa, pakai baju doa, melepas baju doa. Semua langkah Nabi penuh dengan doa, enggak kan? Kalau nggak percaya sama tanyakan kali tika, doa bangun tidur, mesti apa mereka itu? Doa mau makan, doa sehabis makan, semua itu ada yang dilakukan oleh Nabi. Jadi semua langkah Nabi penuh dengan doa, tidur, bangun tidur, doa semua penuh dengan doa. Itu disilakan da'a Rasulullah bidu'ain katsir, Nabi berdoa dengan doa yang besar. Lam nahfad min husai'an, lam nahfad kang ora bisa hafal min saking doa, syai'an setiti o. Kalau katanya ilmu nahwu Bapak Ibu, ketika ada lafaz syai'an jatuh setelah nafi, kata orang yang pernah belajar nahwu, ada lafaz syai'an, maknanya syai'an sesuatu Pak ya. Tapi kalau jatuh setelah nafi, maka bermakna sedikit pun. Syai'an itu bermakna sedikit pun kalau ternyata jatuh setelah lam nafi, atau namanya istilahnya taklilul qalil, menyedikitkan yang sedikit, berarti sedikit pun. Lam nahfat min husai'an kang ora hafal sapa ingsun saking doa, syai'an bukan suwi-wici tapi syai'an sedikit pun. Kenapa? Karena syai'an jatuh setelahnya lam nafi atau nafi-nafi yang lain. Katanya sahabat Anas, Rasulullah itu kalau doa banyak doanya. Seperti tadi, nggak hafal kita melihat kilat,
doa. Melihat api, doa. Melihat api di Los Angeles, doa karena terbakar sebab kocongkakan daripada presiden yang baru. Dibalas oleh Allah. Islam katanya akan lilibas, akan menjadi neraka katanya. Ya, yang jadi neraka dia dulu, neraka sudah membanjiri, api membanjir dari, jangan dilawan Allah itu. Orang Islam akan digilas katanya. Kemudian negara Arab akan menjadikan neraka ya. Turun apa-apa ngomong itu langsung dibalas. Sekarang LA-nya terbakar sekarang. Apapun alasannya katanya bab angin, suhu yang panas. Itulah yang terjadi. Gara-gara orang Islam akan dilibas, dengan congkaknya dia mengatakan Arab akan dijadikan neraka katanya. Ya udah, negara sendiri jadi neraka. Berapa triliun yang menjadi kerugian. Udah. Saya tidak hafal doa yang banyak yang didoakan Nabi. Qulna ya Rasulullah, wahai utusan Allah, da'awta bi du'ain katsir. Panjenengan sudah doa dengan doa yang sangat banyak sekali. Lam nahfaz min husai'an, kang ora bisa hafal min husai'an doa sai'an sedikit. Oh, karena sai'an jatuh setelah Nabi. Sedikit pun tidak bisa hafal. Faqala Nabi, maka Nabi menjawab, ala adullukum ala ma yajma'u dzalika kullah. Mau kamu saya tunjukkan, saya beri sa'urui, tak kandani, tak urui dengan doa yang bisa mencakup semua doa itu. Ternyata doa ini sudah saya berikan berupa fotokopi beberapa pertemuan yang lalu. Bagaimana doa Nabi? Kita dianjurkan doa ini agar supaya bisa mewakili doa-doa Nabi yang banyak sekali yang tidak bisa kita hafal. Maka dengan doa yang ini sudah mencakup semua doa-doa yang pernah didoakan Nabi. Bagaimana doanya? Ini ternyata kalau ketemu sini ya. Dulu pernah diedarkan ke teman-teman mustami'an itu berupa sobekan kertas. Ini doanya, Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa a'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa antal musta'anu 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah. Bahwa doa ini bisa mewakili daripada doa-doa yang pernah dibaca oleh Nabi, yang kita tidak mungkin menghafal semuanya. Seperti contoh tadi saya katakan, mau mandi doa, keluar dari kamar mandi berdoa, mau kayak pakaian berdoa, semua berdoa Nabi. Maka doa itu tidak bisa hafal kita semua. Maka berilah ya Allah, ya Rasulullah, doa yang bisa mencakup semua itu. Maka Nabi Muhammad memberikan doa ini, yaitu adalah Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka min nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka min nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta mas'anu 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah. Dulu pernah disebarkan, sisanya enggak ya. Saya pernah membagi-bagi itu. Sudah, kalau nanti catat Bapak, ini ada catatan. Kita ambil di kitabnya saja. Bagi yang ingin tahu, nanti kita bacaan itu. Nanggung tinggal satu pendek. Hadis yang ke-29 dari Ibnu Mas'ud dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala kana min du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagian daripada doa Nabi, Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma ya Allah, saya memohon kepada Allah hal-hal yang bisa menyebabkan rahmat kasih sayangmu dan hal-hal yang menyebabkan pengampunanmu, dan mohon keselamatan dari semua dosa dan meraih semua kebaikan, wal fawzi bil jannah, dan mendapatkan dan meraih surga, wan najata minan nar, dan selamat dari api neraka. Karena ini sudah ada. Oleh karena Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoalah dan berdoalah. Terlepas itu diterima atau tidak, sepenting kita berdoa. Beribadahlah sebisa kita. Jangan khawatir kita, jangan-jangan, tidak usah jangan-jangan, harus beribadahlah. Sehingga diperintah adalah ibadah. Tapi juga harus diwarnai atau diselingi, disempurnakan dengan ilmu ibadah itu sendiri. Artinya biar tidak konyol. Apakah sama pahalanya orang yang sholat tidak membaca karena bodoh dengan orang yang pandai bacaan apalagi bacanya fasih? Ya jauh Pak pahalanya Pak, jauh.
mereka yang faham, yang pandai bacanya tetap, tapi bukan berarti orang yang tidak tahu itu ibadahnya tidak diterima, tidak. Yang terakhir, monggo sarang-sarang baca Fatihah bersama. Semoga dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad yang sempurna. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita dicatat sebagai orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah, dan mudah-mudahan meninggal menghadap kepada Allah dengan membawa pengampunan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kullitina salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.